وزاد الإمام أحمد وأخر السحور. Kata sabda Nabi, umat saya ini selalu dalam keadaan baik-baik selama mereka mau menyegerakan buka. Malah ada di dalam riwayat lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, ada tambahan kata-kata itu, wa akhorus sahur, dan mau membelakangkan atau ngarekno sahur, artinya rodok akhir. Ini tentang sunat yang pertama. Untuk ini maka doa sesudah buka, yang dinamakan buka itu pertama kali barang yang masuk ke mulut, apa air tok atau nasi, pokoknya yang pertama itu yang dinamakan buka. Habis buka yang pertama itu, maka kata Nabi, ini doa yang diajarkan Nabi dari banyak hadis-hadis, lalu dijadikan satu, lalu bunyinya begini: Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu wa bika amantu wa laka aslamtu wa alaika tawakkaltu dhahabal wama'u wa batallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah ya wasi'al fadl ighfir li alhamdulillahilladzi a'anani fasumtu wa razaqani fa aftartu Allahumma waffiqna lis-siyam wa ballighna fihil qiyam wa a'inna 'alaihi wan nasu niyam wa adkhilnal jannata bisalam. Ini doa lengkapnya yang dikumpulkan dari macam-macam riwayat, yang semuanya adalah ajaran dari Nabi Muhammad SAW. Ini kalau nanti ada yang ingin mengamalkan, nanti insya Allah ditulis di papan. Selain itu, maka sudah saya terangkan darusan membaca Quran sendiri atau darusan khusus darusan, yaitu berganti-ganti membaca. Ini yang diterangkan. Jadi pertama di dalam kitab-kitab fikih, yang sunat itu satu takjil, dua takhir. Takhir itu artinya sahurnya agak akhir. Lalu selain itu ada lagi, yaitu disebut tarkul hujri minal kalam, menjauhi omongan-omongan sing ndak apik. Omongan sing ndak apik itu seperti ini: omong rusuh satu, omong goroh dua, ngerasani tiga, adu-adu namimah empat. Di dalam hadis dikatakan begini, coba ya: khomsun yuftir nasaim, ada 5 sing batalno poso. 1 al-ghaibatu, ngerasani. 2 wan namimatu, adu-adu. Terus seterusnya wal kadibu, ya, goroh. Ada lagi lah 5 perkara. Ini banyak orang membicarakan, tapi ahli-ahli hukum fikih itu sepakat bahwa yang dimaksud batalno iku batalno ganjarane, bukan batalno pasane, tidak. Nek posone tetep sah, cuma ganjaran nih sehingga oleh ganjaran.
Ini didasarkan kepada pertama kali pendapat dari sahabat sendiri, malah istri beliau yang mulia, yaitu Nyai Aisyah. Ini yang menerangkan bahwa dawuh Kanjeng Nabi ngono iku mau duduk kok batalno pasane ora, tapi yubtilnal sabab som, ganjarane poso sing ilang. Jadi berarti kalau ada orang sedina poso terus duka ngrasani wong, gunem wong utawa guneman sing ndak apik, inilah yang dimaksud oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kam min sa'imin laisa lahu illa al-'atash wal ju' atau kama. Pirang-pirang wong sing poso gur oleh ngelak lan oleh luwih tok tapi tidak oleh apa-apa. Karena kesalahannya sendiri, yaitu dia puasa perut tapi tidak puasa mulut. Karena itu menurut ahli tasawuf, yang dinamakan puasa itu adalah dua sekaligus, yaitu al-imsak, mencegah, anil batni daripada perut, wa anil lisan, dan dari mulut. Kalau ini bisa, nah baru namanya puasa. Yang dikatakan oleh Kanjeng Nabi di dalam hadis qudsi, orang yang puasa begitu itulah yang ganjarannya tidak boleh dicatat oleh malaikat. Sebab malaikat tak kuat nyatet. Tuhan Allah sendiri yang akan mencatat. Lah, cak noroban. Kok tibik sini oleh katanya Allah. Dulu raja nak cerna orang siapa saya? Nah, ini kenapa? Sebab begini, orang puasa dan orang sembahyang itu bedanya satu. Mon abajeng itu tengalih, katok. Orang sembahyang kan kelihatan, Allah Akbar. Tapi kalau orang puasa itu tidak kelihatan. Siapa yang tahu kalau dia puasa? Tidak ada yang tahu. Karena itu dinilai paling jempol oleh Allah. Karena orang ini karena keyakinan, ya, dia itu puasa. Padahal umpama dia tidak puasa, tidak ada orang yang tahu. Umpama saya merengenom oleh segelas pasar mekesap ya dan orang begini atau coba deh. Kan masa tahu kalau saya itu tidak puasa. Nah, karena itu dikatakan biar saya yang mencatat sendiri katanya Tuhan. Loh yang begitu itu, yaitu orang yang puasa dua, puasa perut dan puasa mulut, tak ngerasain. Tapi mon secara hukum syara itu sunat, ya sunat di dalam puasa itu meninggalkan omong-omong yang begitu itu. Nah, sekarang ini saya mendapat di kitab di kitab Yusannu tarki lil kalam. Nah, li'annahu yukrahu sumtul yawmi kullihi ila al-laili min ghairi hajah kama jazama bi sahibut tanbih khilafan liman qala bi annahu qurbah. Nah, ini yang saya terangkan kemarin itu. Berarti kalau orang puasa itu dimakruhkan tidak omong sama sekali. Makruh. Muntak caca sama sekali makruh kalau tidak omong. Tapi mencegah dari omong yang tidak baik itu memang diperintah. Nah, karena itu di sini perlu saya terangkan, ya. Sebab ini saya pernah dulu menerangkan, ya. Orang tidak omong sama sekali, ya. Ini kalau ada orang mulai pagi sampai malam tidak omong, bisu, tanpa ada tujuan, tanpa min ghairi hajah, tanpa ada keperluan, yukrahu, makruh. Hukumnya makruh. Tapi kalau memang ada latihan dan dia memang niat, saya hanya membuka mulut hanya untuk Quran, hanya untuk zikir, hanya untuk tilawah, hanya untuk fikir, pokok hal-hal yang baik, boleh.
Tidak omong. Sama sekali stop omong. Dia dikiran, wirid, apa itu. Boleh. Malah pernah ini di syariatnya Bani Israel. Yaitu Nyai Maryam. Itu diperintah. Bukan. Siapa itu? Nabi Zakaria. Iya. Nabi Zakaria waktu minta anak. Sembahyang. Aduh Gusti. Niku sebab begini. Istrinya Nabi Zakaria itu. Ya, istrinya. Itu saudara sekandung sama siapa itu? Ibunya Siti Maryam. Iya. Jadi Nyai Maryam, ibunya Nabi Isa itu, iya. Ibunya itu sama istrinya Nabi Zakaria itu setretan. Lah itu ibunya Siti Maryam mandul, wes tak punya anak. Apa itu? Mandul itu apa? Hah? Mencara Maduran apa? Tak iso di anak itu. Ya itu sudah apa? Itu tak iso nirokno. Nek cara Jawane apa? Hah? Gabuk. Nah itu. Bareng dungo lang Allah, macanteng. Akhirnya dikabuno ya wis. Kon jalaran wis janji. Kula Gusti nyuwun anak. Nek mungkin anak kula niku lahir kula mboten melok-melok ngomong. Kula mboten melok-melok, kula namung kepingin duwe anak. Tapi anak niku nek lahir procot, kula serahkan teng panjenengan. Kula mboten melok duwe. Saya suruh ibadah tok di masjid. Wah, karena metentang permintaannya dituruti oleh pangeran. Tapi Masya Allah di luar dugaan. Bareng lahir lah kok wedok. Kaget ibu, aduh Gusti, kula sampun kadung nazar, nek enggak ada anak kula serahkan teng panjenengan teng masjid. Lah kok niki wedok? Dijawab oleh pangeran, iya. Pangeran ngerti nek iku wedok. Lah nek wedok ku ndak kaya wong lanang ngerti. Ngerti? Ndak usah muskil kan. Lanang utawa wedok untuk ibadah padha ae. Ayo, terus laksanakan itu nazarmu. Ya sudah. Jadi Siti Maryam itu mulai cilik wis didelek di masjid. Wis dimong di masjid terus sampai gede. Wis gak mudun-mudun wis ibuke ndak melok pedoman. Ndak melok pedoman. Sudah diserahkan. Malah yang memelihara itu bukan ibunya, bukan ayahnya. Siapa? Pamannya, yaitu Nabi Zakaria. Nabi Zakaria itu tukang ngimami masjid itu. Jadi itu anak wedok cilik itu dideleh di kamar di masjid, ya. Mulai cilik niku. Dadi niki Nabi Zakaria sing nek wis ngimami ndelok, nduk waras nduk. Niku Siti Maryam niku mboten tau metu-metu. Sebab wis kadung telanjur ibunya itu nazar. Sudah. Akhirnya satu waktu yaitu biasanya dikirim. Satu waktu ndak dikirim dilihat loh. Kok akeh roti nek kondok. Siapa sing ngelehi? Ono apem, ono duren, ono semongko, walau semacam-macam sih. Lah kok aneh, siapa sing ngirimi kon iki? Katanya Nabi Zakaria. Dijawab oleh Siti Maryam, kirangan niku terusnya saking pangeran jarene. Niku saking Allah. Lah siapa sing ndeleke kirangan? Aku dhewe mboten ngerti. Memang langsung dikirim oleh Allah lewat malaikat. Nah itu Siti Maryam. Karena melihat itu dulure wedok niku wis mestine ndak duwe anak kok duwe anak. Bojone Nabi Zakaria terus iri ati, tapi iri api. Nggih. Duh, Zakaria jarene. Pak Edole. Mbok sampean njaluk napa? Kula niki padha-padha dolen niku mbak kula wis duwe anak. Duwe anak Maryam. Mbok nggih panjenengan nyuwun napa mosok? Mboten iso padha-padha mawon. Ini sama mandulnya ini padha ndak duwe anak gabuk kabeh. Akhirnya bojone Nabi Zakaria itu mangke ngoyok. Nabi Zakaria nggih, ya wis tak tur. Ndonga ngono Zakaria. Bareng tepake sembayang ijen nggih, teng pengimaman niku cek terus ono swara, terus ono wong, niku malaikat. Ya, Zakaria. Wis kon diterima oleh Allah. Aku diutus karo Allah menyampaikan berita gembira bahwa istrimu sebentar lagi akan mengandung. Alhamdulillah. Tapi mamang dia itu. Kita sampai dia gajah napang duan jadi. Om niku oleh ngarep-arep umur ampun para 100 ane kita di anak. Pun berapa puluh tahun nih. Akhirnya pas
Jawab, ban tak pakai mantep tak lebih kon. Bapun tendiri seneng gelem tak kok mek burung janji. Kenapa toran? Toran ayo nek kadabune pangeran. Mbok entak ngening acaca telo hari telo malam kena. Sing ada. Tuh, sebenarnya. Iya. Oke, motor. Tapi keluar dari masjid nang. Tanya si bine, Kang, dalam Kang, mana? Ini kan illa ramza, cuma beri tenger, katanya Quran. Ya. Cuma gini toh. Itu 3 hari 3 malam. Mari 3 hari 3 malam ngandung. Akhirnya lahirlah Nabi Yahya alaihissalam. Jadi Nabi Yahya itu Nabi Isa pas napa gini ya? Paman nah gini. Sering nikah ya ibu setreta. Pas setong andi anak Maryam, setong andi anak Yahya. Nah Maryam sareng Yahya ini kenyamanan apa? Misanan nggih. Tapi terus Maryam gak ada anak Nabi Isa, jadi Nabi Isa ini nyeluk napa teng Nabi Yahya? Paman. Niku loro-loro niku dari wanita yang gabuk, sing mandul gak duwe anak. Jadi mulane ngene wong gak duwe anak kok putus asa. Lihat Nabi Zakaria, lihat ibunya Siti Maryam itu. Berapa puluhan tahun tidak punya anak. Tapi karena dia tidak putus asa mengharap ya diberi oleh Allah. Nah di situ itu ada puasa 3 hari 3 malam. Untuk tidak ngomong sama sekali kecuali zikiran. Zikir tok. Wiritan. Ya, gitu. Jadi kalau tidak ada hajat, orang tidak omong 1 hari itu hukumnya makruh menurut fikih. Karena ada hadis Kanjeng Nabi Muhammad SAW yaitu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kanjeng Nabi melihat ada orang berdiri. Terus ini orang sebenarnya orang Yahudi. Fasa'ala anhu faqalu hadza Israel. Ini orang keturunan Yahudi ini tapi jadi Islam sekarang. Dia itu punya nazar akan terus berdiri to macem to tajuk. Ya, jadi ini entah latihan apa tidak ngerti. Pokoknya madhok, tok dak nunggu. Berjam-jam ini sampai 1 hari tidak duduk. Macem to. Ini ada ini. Tidak mau duduk dan tidak mau bernaung di bawah atap. Jadi dia itu di hawa yang terbuka terusan siang malam. Tidak pernah masuk rumah. Ini ada orang di zamannya Kanjeng Nabi ini. Dan dia tidak mau ngomong. Tidak mau ngomong dengan siapa saja. Tidak mau ngomong. Bungkem. Siang malam. Dan dia puasa siang malam. Tidak buka. Sama sekali tidak. Akhirnya setelah tahu begitu Kanjeng Nabi faqala sallallahu alaihi wasallam muruhu. Suruh dia ayatakallam supaya bicara. Wal yastawilla supaya bernaung, supaya masuk rumah. Bernaung di bawah atap. Wal yaq'ud supaya duduk. Wal yutimma shaumahu dan sempurnakanlah puasanya. Enggak usah tetap diloro-loro awake. Nah itu. Karena itu dihukumi makruh kalau orang tidak ngomong tanpa ada tanpa ada keperluannya. Nah, sekarang yang perlu saya terangkan lagi yaitu mengenai adab sopan santun yang dianjurkan. Ini saya ambilkan ini bagaimana caranya kita melakukan puasa menurut tata kramane ahli tasawuf ya. Coba ini. Yang baik yaitu apa yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Perkara ini nanti dilakoni, tidak dilakoni, terserahlah ya. Tapi ini satu anjuran yang saya kira ya baiklah kita dengarkan. Yaitu di sini diterangkan. Adabus sufiyah fi shaum, dhabtu zahiri wal batini, wa kafful jawarihi 'anil atham. Jadi singkatnya kalau menurut cara yang paling baik puasa itu niat puasa segala-galanya. Ya tidak makan perutnya, ya tidak ngomong sing macem-macem.
Jadi zahir batin sekaligus, ini satu. Nomor dua, nek buka, khusus buka, itu supaya makannya itu dibatasi. Khusus buka, niat dibatasi, jangan seperti orang yang tidak terima karena disuruh puasa 1 hari terus tidak terima. Setelah buka itu seolah-olah membalas dendam. Pegel aku sedina iki ya. Terus sak tulang-tulangnya gede pesan. Nah, itu ngaret itu, jangan diperlihatkan begitu. Itu seolah-olah orang yang tidak ikhlas, tidak ridha di perintah Allah melakukan puasa. Mari aku sedina aku disiksa ya. Wah, terus dihantam keromong. Itu biarpun hatinya tidak begitu, zahirnya seolah-olah dia itu tidak terima dilakukan puasa oleh Allah. Itu. Jadi di sini dianjurkan seperti jadi qahrun nafs wa man'uha 'anil ittisa'. Maksud tujuan puasa itu yang terutama yaitu menggagai ini insting, menggagai hawa nafsu. Sehari kita sudah berhasil menindas, mengendalikan, nyetir, lah bareng buka kok dijul maneh. Nah, itu jangan begitu maksudnya. Oleh karena itu segala-galanya supaya diatur menurut ukuran yang cukupan, minimal ya, darurat. Sehingga dengan demikian bukan saja makannya, caranya dia ngomong, segala-galanya itu akan menjadi lebih sederhana lagi. Kemudian yang perlu lagi, ya ini maaf ini. Tapi ini ya bukan saya ya. Ini adanya kitab ini ya. Nek naliko selama poso Ramadan ya. Itu menurut Quran, menurut syariat nek bengi kena wae karo sing wedok. Iya. Iya Banda. Nah, ini 17 tahun ke atas ini. Tetapi menurut adabnya puasa malah kurang baik. Jadi adabnya puasa wa yamtani' fi shaumihi min mula'abatil ahli wal mulamasah. Ojo demuk-demukan. Pokok ojo dicampuri nek iso ngono. Nek betah tapi umpama ndak ada apa-apa. Cuma nek iso mesti sanes selama puasa ini. Niat poso ngono mari wis ya. Niat poso sembarangane wis ngono. Ya. Di sini tentang buka ini ada 2 cara. Nah ini coba ini kita lihat. Wa yu'ajjilal fitra amalan bis sunnah, dia segera takjil karena mengerjakan meniru Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makannya itu caranya ada 2. Ada habis bisa makannya, makan nasinya. Ini disebutkan di sini. Atau langsung. Jadi begitu berbuka terus mangan. Ya. Tapi, nah ini ada tapinya. Supaya podo-podo bener, ya. Waktu kita buka makan itu harus niat. Niat supaya saya bisa ihya'u bainal isya'ain. Supaya saya tenang. Habis sembahyang maghrib sambung isya. Ini nanti akan saya terangkan. Apa nilai waktu antara maghrib sama isya? Ini waktu yang paling mahal harganya. Sehingga hampir semua guru-guru kita itu nek wis mari maghrib ojo omong apa-apa. Habis wiritan terus sambung. Malah nek kene dilanggarnya ini Kiai Sepuh, Kiai Sidik ini. Sengaja dikasih wiritan sing dawane teko kene nang Surabaya. Wis maca wiritane ku wis isya wis. Nah ini masih saya tulis di sini ini. Ini tinggalannya Kiai sini, Kiai Sepuh. Itu maksudnya apa? Ngakali santri ini. Supaya santri ini bisa ngamalno ihya ma bainal isya'ain. Ngurip-ngurip antarane maghrib lan isya. Digawekno wiritan, diwakehno supaya nek maca roro mak wah, mana isya lah itu. Nah, karena apa? Karena memang di situ nanti akan saya terangkan itu. Apa itu nilai itu. Nah, untuk inilah maka nek ana wong buka sego, sego
Cek niat to. Aku mangan iki supaya mari maghrib oleh kuwiritan, iso tutup, iso tenang. Kudu ngono. Atine niku lho nggih. Pira suwene sih niat niku? Nggih. Ojo niat aku tak balas dendam. Lho ojo ngono. Nek balas dendam iku malah ndak ilok malahan. Kaya ndak trimo ya. Itu satu. Tapi kalau kamu kalau tidak buka kontan boleh seperti yang dilakukan selalu oleh Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi itu kalau poso air sudah sembahyang maghrib. Tapi kuat Kanjeng Nabi itu habis sembahyang maghrib terus wiritan, baca Quran, tak apa sampai isya. Kuat Kanjeng Nabi. Engko nek mari isya dahar Kanjeng Nabi. Itu perbuatan Kanjeng Nabi itu. Bukan bikinan siapa-siapa, itu Kanjeng Nabi gitu. Ada kalanya Kanjeng Nabi itu pakai tamar, korma atau air. Karena itu di sini dianjurkan. Yang penting kita jangan sampai sembahyang maghrib dulu padahal belum mokel. Itu sangat tercela. Sangat tercela. Paling tidak apik. Ngomongnya sembahyang Allahu Akbar. Kipas Allahu Akbar. Aduh kalau Islam mambu kesusu kalau mambune kabeh ku tahiyatullah gitu. Kesusu sebab wis luwe wetenge kok. Duli ora bojong can tabuk itu. Itu saya ini kita ngakan itu. Jadi sing sembahyang tidak tenang. Itu sebabnya sangat tercela. Jadi nek arep ada orang mikir ngene. Aku tak sembahyang dhisik. Apa? Perlune aku supaya iso glegeken ping 7. Dadi nek wis mari sembahyang maghrib ra ndak duwe tanggungan, pas silo natang pasan. Ayo hai ya ayyuhal qalaq ta'al. Ya ayyuhal anu ku ada diceluki. Mare pasang ndek weteng tengah, ndek kanan, ndek ngisor, pas ndek dhuwure dodo ya dikai sego kabeh ngene mari terus dipelurut nang ngisor nang pupune nang kentole nang sikile akhire diunggahno nang kupinge kebek kolak wis sak awak nek wis meneng wae ngene ya ini biasanya wis terang gak gelem tarawih wong ngono iku wis terang wis ngeluh ya ono kesel ya ono ya sing mumet ya ono wis sembarang lah ini karena itu tercela sekali supaya ndak cara Kanjeng Nabi apa begitu dur jadi makruh sekali orang sembahyang maghrib belum mokel itu sangat tercela. Jadi nek sampean keping kuat lebih baik seperti Kanjeng Nabi ya napa dur banyu mari dek sembahyang lah itu boleh tapi yang penting mokel dhisik sebelum sembahyang. Perkara makan nasi boleh pakai dua cara. Kontan dur terus supaya dia itu bisa tenang habis maghrib, tenang wiritan loh bukan tenang sing arep iku nutukno sing mau iku tutu. Terus atau kalau tidak begitu kalau kuat ya habis isya lah kita baru berbuka. Begitu itu kalau ada yang mengerjakan niyatono ittiba, niyatono mengikuti lelampai Gusti Kanjeng Nabi supaya oleh ganjaran. Nah, sudah ini saja keterangan mengenai adabnya puasa yang sebaik-baiknya. Tadi itu yang saya terangkan. Kam min shaimin hadzuhu min siyamihil ju'u wal 'atashu. Berapa orang puasa gur oleh bagian luwe tok itu yaitu kalau dia tidak menjaga barang dua ini maknanya. Nomor siji di sini terangkan orang yang poso siangnya tapi bukone buka barang sing ndak terang luwe-luwe sing haram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. وهي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حافيا عن ربه تعالى كل حسنة يعملها ابن آدم
يضاعف له أجرها من 10 إلى 700 ضعف إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. Firman Allah yang ditirukan, yang dilewatkan Nabi Muhammad SAW yang saya baca tadi bermaksud bahwa tiap-tiap perbuatan yang baik yang dilakukan oleh anak Adam, oleh manusia, itu pahalanya dilipat ganda dari 10 sampai 700 kali. Jadi satu anugerah, satu tanda kasih sayang dari Allah kepada umatnya Nabi Muhammad SAW. Sekalipun umur dari kita ini, umurnya anak Adam, umatnya Nabi Muhammad ini rata-rata pendek. Paling-paling umur 50, 60 sudah meninggal. Tetapi sungguh demikian Tuhan memberi keistimewaan, yaitu dengan umur yang pendek ini kalau dibanding dengan umat-umat yang dulu. Seperti zaman Nabi Nuh alaihissalam, itu umurnya orang sampai ratusan tahun. Nabi Nuh sendiri kalau tidak salah 950 tahun umurnya. Hampir 1000. Tapi sungguh demikian kita ini diberi welas asih Allah, yaitu tiap-tiap perbuatan baik yang dilakukan oleh kita karena mengikuti perintah Allah itu akan mendapat pahala, akan dinilai perbuatan satu kali dinilai 10 sampai 700 kali illa shaum, kecuali puasa. Kalau puasa bukan 10 kali, bukan 100 kali, bukan 200 kali, bukan 700 kali, tapi tidak ketemu kalinya sudah. Illa shaum, kecuali puasa ini. Kecuali puasa ini. Ini satu ibadat yang betul-betul mendapat kedudukan sangat istimewa. Maka tentang puasa ini khusus adalah saya sendiri yang menilai, katanya Tuhan. Wa ana ajzi, saya lah sendiri yang akan membalas orang yang taat melakukan puasa karena mengikuti perintah. Saudara-saudara sekalian kaum muslimin, bisa kita sembahyang esok-esok khusyuk supaya dilihat orang, atau zakat, kita bisa sedekah tapi tidak ikhlas, ingin dipuji orang. Sebab tidak makan, tidak minum, tapi sebenarnya tidak puasa, tidak mungkin. Jadi ibadah puasa adalah ibadah yang memang tidak bisa diketahui. Karena itu orang puasa itu jauh daripada riya. Namun tidak bisa mau diriakkan bagaimana. Sehingga artinya dipertontonkan supaya sanjung tidak karena Allah. Nah, karena itulah maka puasa itu betul-betul mendapat kedudukan yang istimewa, karena satu-satunya ibadah yang tidak bisa diketahui tanda-tandanya dari luar. Tidak ada gerak-geriknya
puasa ini. Yang menentukan puasa atau tidak adalah niat. Adalah niat. Dan niat itu ada di dalam hati. Orang apa mulai pagi sampai siang namanya. Tapi karena ada niat puasa, tidak puasa. Malah dari pagi, ya, mulai subuh sampai 1 hari, tak makan, tak minum. Tapi karena dia tidak niat kosong, dia tidak puasa. Dia tidak makan, tidak minum, tidak melakukan pelanggaran puasa. Tapi karena hatinya, niatnya tidak niat puasa, ya biarpun tidak makan, tidak minum, ya tetap dia itu dianggap tidak puasa. Karena itu, puasa atau tidak puasa adalah ditentukan oleh hati, yaitu oleh niat yang dilakukan di dalam hati. Memang soal puasa ini, kecuali mempunyai kedudukan yang istimewa karena satu-satunya ibadah yang tidak mungkin ada riya, yaitu puasa ini. Sehingga oleh karena itu, kalau semua ibadah itu disuruh catat oleh malaikat dari 1 sampai 10 kali pahalanya, sampai ratusan, paling tinggi 700 kali. Sebaliknya, ibadat apa saja itu paling tinggi nilainya dari 1 sampai 700 kali itu pahalanya. Kecuali 1 saja, yaitu puasa. Kalau puasa ini, maka kalinya tidak terbatas. Itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang puasa ini mempunyai sedikit keistimewaan. Karena dengan melakukan puasa ini sebenarnya manusia ini menggagai 3 perkara. 3 perkara ini kalau dibiarkan ini cukup akan menghancurkan dunia, akan menghancurkan masyarakat, akan menghancurkan perekonomian, akan menghancurkan tata kehidupan sosial politik. Walhasil semua bisa hancur karena 3 perkara. 3 perkara inilah yang diperintahkan oleh Allah supaya digagai. Saya tidak mengatakan diperangi atau ditindas atau dimusnahkan, dihilangkan, tidak. Tidak. Agama Islam tidak memerintahkan untuk menghilangkan sama sekali, tidak. Sebab adanya 3 hal ini perlukan sebenarnya, asal pakai ukuran yang tentu, yang pantas. Apa itu 3 perkara? Yaitu nomor 1, syahwat makan. Syahwat perut. Apa syahwat? Syahwat itu artinya keinginan yang sangat mendesak, yang bersifat instinktif, yang bersifat naluri, yang memang itu konstan menjadi pembawaan semua orang, bahkan semua binatang dan manusia sama dalam hal ini, yaitu keinginan atau syahwat. Syahwat untuk makan, untuk minum, syahwat perut. Jadi syahwat itu keinginan yang mendesak, yang sukar dihalang-halangi, ya, yang kuat sekali dorongannya, ya, secara naluri, secara insting, secara gharizah, secara pembawaan. Watak, yaitu 1 syahwat makan, termasuk syahwat minum. Ini 1. Nomor 2, syahwat kelamin, syahwat seks, syahwat berjodoh antara jenis laki dan perempuan. Itu pun termasuk arus atau gelombang daripada keinginan yang hebat sekali, yang sukar dibentuk, ya, yang kompak dan bisa itu dihalang-halangi. Juga dalam ini hal manusia dan binatang itu sama-sama mempunyai ini keinginan dan syahwat untuk
berkelamin atau berjodoh. Ya. Artinya antara dua jenis pria laki-laki atau dan perempuan. Binatang juga begitu. Jadi sama, manusia dan binatang itu sama. Ini yang kedua. Lalu syahwat yang ketiga ialah itu syahwat yang ketiga yang ini juga tidak kalah hebatnya dengan yang satu dan yang kedua, yaitu syahwat marah. Syahwat marah. Kalau dilukai marah, kalau dijarak marah, kalau hidup marah, itu satu keinginan, satu pembawaan yang juga tidak bisa dihalang-halangi. Ini sama, manusia dan binatang sama. Tiga perkara ini. Coba ada kambing, coba dipukul, mesti marah, diruduk. Kalau ada ayam, jangankan ayam, jangankan kambing, cacing yang nggak punya apa-apa, yang lemes, itu kalau kita injak ngulet menggeliat karena marah ya, akan melawan, akan membela haknya, akan membela kehormatannya. Ini tiga ini ya. Syahwat perut, syahwat kelamin ya. Lalu tiga syahwat marah. Ketiga-tiganya ini dilatih oleh Tuhan supaya manusia ini mengendalikan tiga ini. Betul, bukan menghilangkan, tidak. Agama Islam tidak menghilangkan. Sebab apa? Sebab manusia ini kalau sudah tidak punya tiga itu, tidak punya marah, tidak punya keinginan makan, tidak punya keinginan berjodoh, itu namanya manusia sudah tinggal ya orangnya baik manusia, tapi sebenarnya sudah bukan manusia dia. Sudah hilang peranannya dalam hidup. Dia sudah hilang dari peredaran. Sebab apa? Sebab untuk mencari kemajuan harus punya marah. Ya. Orang ingin kemajuan harus merasa ingin makan. Kalau tidak ada ingin makan, ingin pakaian, ingin minum, tidak kaya orang, tidak rame makan. Kalau orang tidak ingin kepada perempuan, yang perempuan tidak ingin yang laki, lalu semua orang tidak mau, ya pas ODP, ya sudah manusia ini terhenti, tidak ada keterusannya, perkembangannya tidak ada. Jadi tiga itu diperlukan, asal menurut ukuran-ukuran yang tertentu. Memang ada seorang ahli, ya, ini ahli dari barat. Ini maaf saja, ini tak maketan. Namanya Sigmund Freud. Ini Sigmund Freud ini orang Jerman, orang Yahudi. Ya, Sigmund Freud ini bapak daripada teori ilmu jiwa. Wah, ini paling banyak pengikutnya. Dia mempunyai teori, mempunyai perenaan, cara mereka itu perenaan gitu, ya. Bahwa manusia ini hidupnya dipengaruhi oleh satu kekuatan, ya. Namanya libido. Libido ini gampangnya saja ya syahwat itu sudah. Syahwat, syahwat ingin senang, ingin lebur, ingin kelamin, ingin, nah itu libido. Nah ini begitu besar libido ini ya. Ini kalau tidak dituruti, ya jangan mungkin ini dan penyetan. Ini katanya secara biologis, secara ilmu manusia, ini harus dilepas. Tidak boleh diempet-empet. Suruh tebil, suruh obral, suruh lepas. Ini bertolak belakang dengan ajaran agama. Kalau menurut Freud, ini
orang Yahudi dari Jerman ini, ahli ilmu jiwa, itu syahwat suruh lepaskan. Jadi membantu orang ini, apa sudah. Jangan di empat. Sudah turuti saja. Perkara kawin tidak kawin itu bukan soal, katanya dia. Pokoknya secara biologis itu keinginan harus disalurkan, harus dilepaskan, harus dibebaskan. Coba. Ini ajaran dia. Karena dia melihat memiliki memang pengaruh syahwat ini begitu hebat. Kalau umpamanya listrik ini digerakkan oleh ibarat kata kekuatan libido, kekuatan syahwat ini, ya, menurut ahli-ahli ilmu jiwa, ilmu tubuh, ya, itu mempunyai kekuatan yang ukurannya lebih hebat daripada bom atom. Ini yang betul. Dan orang kalau tidak disalurkan, yang betul-betul akan mendapat pukulan balik. Ya. Karena itu, Nabi Muhammad SAW bersabda, nah inilah di sini pentingnya perbedaan, letaknya perbedaan antara ajaran Hizbut Tahrir dan ajaran agama Islam, ajaran Nabi Muhammad SAW. Sabdanya begini, ya ma'asyar syabab, man istata'a minkumul ba'ah man yatazawwaj, fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj, wa man lam yastati' fa 'alayhi bis sawm fa innahu lahu wija'. Hai kelompok pemuda-pemuda, ini kata Nabi, barang siapa di antara kamu telah memiliki persyaratan-persyaratan, ternyata zawaj, maka kawin. Jadi menetero, kalau sudah dorongan syahwat libido itu sudah mendesak luar biasa, dan kamu memang sudah mempunyai persyaratan-persyaratan, ternyata zawaj, maka kawin, jangan diempet. Betul. Di dalam soal lempet ini sama. Hizbut Tahrir dan Kanjeng Nabi itu sama. Dengan agama sama. Ya, turuti. Cuma bedanya, kalau menurut agama Islam, caranya yaitu disuruh kawin. Ini mutlak. Wa innahu aghaddu lil basari. Karena kawin ini aghaddu lil basari, akan bisa memelihara pandangan mata, ya, akan mengendalikan pandangan mata, wa ahsanul farji, dan lebih menjaga perpeliharaannya kehormatan kelamin, ya, kehormatan kelamin. Tetapi kalau kamu belum memenuhi persyaratan-persyaratan menurut sabda Nabi ini, bagaimana? Saya mau kawin, Pak, cuma ya belum cukup lah. Ini. Banyaklah persyaratan-persyaratan, entah persyaratan mental, entah persyaratan secara fisik, entah persyaratan apalah. Umpamanya saya nanti kalau kawin sekarang lalu ini terganggu, ini itu dan sebagainya. Bagaimana Pak? Nah, kalau kamu bertujuan pada demikian, menurut Nabi di sini diajarkan fa'alaihi bis-shaum, hendaklah melakukan latihan puasa supaya puasa. Jadi jelas bahwa puasa ini fa'innahu lahu wija', merupakan tameng, merupakan suatu metode atau merupakan satu cara untuk mengendalikan libido, untuk menggagai syahwat. Itu caranya tidak ada lain kecuali dengan puasa. Itu satu, puasa. Atau kalau tidak puasa, maka supaya dilimpahkan, disalurkan kepada kegiatan-kegiatan kerja, kesibukan, ya atletik, gimnastik,
olahraga, atau kerja-kerja sosial, atau ya pokoknya kesibukan, sehingga kekuatan dari individu ini bisa dikendalikan. Jadi saudara-saudara sekalian, puasa ini begitu penting. Bukan saja penting menurut rohani, menurut cara ukuran gaib, tapi penting juga menurut ukuran zahir, yaitu untuk menggagai 3 perkara. Yang kalau 3 perkara ini manusia tidak bisa menggagai, tidak bisa menguasai, tidak bisa mengendalikan, maka manusia ini akan dikuasai oleh 3 ini. Kalau hidupnya manusia ini sudah dikuasai oleh 3 kekuatan ini, hancur hidupnya. Hancur, harta bendanya hancur, rumah tangganya hancur, masyarakatnya hancur, tidak butuh pekerjaan hancur, segala hancur, negaranya hancur, peraturan-peraturan undang-undang hancur. Ini kalau 3 kekuatan ini tidak bisa dijagai, tidak bisa disetir. Tapi saya tidak mengatakan harus dilenyapkan, tidak. Seperti marah. Kanjeng Nabi Muhammad SAW sendiri juga punya sifat marah. Kalau orang kalau nggak punya sifat marah, tidak ada kemajuan. Makanya, kok masih dirala? Saya juga punya kentol. Saya harus belajar. Saya harus lulus. Marah ya, boleh. Saya harus membela orang yang melarat. Itu kasihan orang itu, kita harus marah. Boleh marah. Marah untuk membela tanah air. Marah untuk membela kehormatan bangsa. Marah untuk membela agama. Ini marah-marah ini seperti ini. Karena itu di dalam hadis diterangkan dari Siti Aisyah radhiyallahu anha kalau saya tidak salah, atau dari Anas bin Malik, itu orang sahabat yang melayani Kanjeng Nabi 10 tahun. Jadi pelayan di apa itu? Jadi tukang rokok Kanjeng Nabi 10 tahun. Itu bisa cerita. Pokoknya katanya Kanjeng Nabi ini luar biasa. Bagaimana beliau itu bisa mengendalikan marahnya, bisa mengendalikan syahwat makannya, juga syahwat apa tadi? Kelaminnya. Siapa? Saya cerita. Selama saya kumpul 10 tahun itu, tidak pernah saya cerita. Tidak pernah Kanjeng Nabi bilang, apalagi tangannya Kanjeng Nabi tidak pernah memukul. Tidak pernah mukul orang perempuan, tidak pernah mukul bujang, tidak pernah mukul. Kalau mukul, maka Nabi Muhammad dengan tangannya yang perkasa itu, dengan tubuhnya yang gagah, yang kekar dan tampan, itu kalau mukul yaitu di dalam medan perang. Kalau sudah kehormatan agama di sini, kalau sudah kehormatan Tuhan itu diganggu siapa saja, maka Nabi Muhammad itu katanya, ini lehernya itu, uratnya itu sampai kelihatan. Apa itu bingutan, merah padam mukanya, merah padam. Dan ini urat-uratnya ini bergeletar karena saking marahnya. Dan kalau Kanjeng Nabi sudah marah, tidak ada di medan perang musuh yang berani mendekati Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Ali itu pemuda yang paling pahlawan, paling berani. Ngaku tangan, aku pokoknya perang. Kok Kanjeng Nabi kadung ngamuk, aku kepepet, dan aku belayu dulu Kanjeng Nabi. Perlu apa? Melindung di belakangnya Kanjeng Nabi. Padahal Kanjeng Nabi waktu perang itu umurnya sudah di atas 53. Jadi gambar orang yang umurnya sudah 53 ke atas, kan sudah sepuh, sudah tua. Dan Sayyidina Ali masih umur 20-an itu kira-kira. Lalu kalau perang katanya Sayyidina Ali ngaku kalah. Nah orang ngomong wali kayak Kanjeng Nabi. Dan kadung ngamuk. Aku tuh sampai nek ono apa-apa saya saja kepepet katanya Sayyidina Ali. Terus lekas-lekas berlindung di belakangnya Kanjeng Nabi gitu. Melindung.
Itu penjagaan Kanjeng Nabi. Tapi di rumah tangga, di dalam pergaulan, Kanjeng Nabi lah orang yang paling bisa menguasai sifat-sifat itu. Soal makan namanya, makan minum dan itu atau itu kelamin. Kanjeng Nabi itu latihannya ya apa? Tiap harinya ini bagi cerita saja ini. Ya. Yaitu Kanjeng Nabi itu cerita, aku ini untuk melatih 3 kekuatan itu tadi. Ya. Apa itu kekuatan ketiga itu? Syahwat perut, syahwat apa? Kelamin, lalu syahwat marah. Itu Kanjeng Nabi katanya setiap kali itu berbeda. Satu hari kalau makan itu Kanjeng Nabi kenyang. Ya kenyang, ya merasa kenyang. Lalu satu hari tidak kenyang, jadi merasa tidak ada ukuran yang lapar, terus mulai kenyang. Itu hari. Lalu di atasnya dari kenyang, kekenyangan, pas tak bisa apa. Nah itu, ya itu. Nah ini satu hari Kanjeng Nabi itu kalau makan dibantu kita dibalik, kenyang, kenyang. Satu hari di bawah garis, jadi belum sampai kenyang. Terus ditanya, kenapa sampai kalau makan kok model-model? Pola kontrolnya letak. Barangkali supaya soksi, pas ini bukan soal soksi atau ini, bukan. Jawab Kanjeng Nabi apa? Saya itu kalau satu hari kalau makan itu kenyang. Kenapa saya kalau makan kenyang? Supaya saya bisa mengucapkan terima kasih kepada Allah. Jadi rasa kenyang. Jika karena kenyang, maka timbullah rasa terima kasih yang mendalam kepada Tuhan. Ini. Lalu kalau satu hari lagi makan kok tidak waras, ya tak sampai kelaparan, tapi tak sampai waras. Kenapa? Ya, supaya saya tahu bagaimana orang melakukan latihan sabar itu ya. Sabar itu bagaimana sabar. Jadi kita cuma teori. Jadi kalau lapar, supaya saya itu sabar, ya sabar. Dan kalau kenyang, supaya saya syukur atau terima kasih. Karena didikan Islam, didikan agama Islam, orang Islam itu diri dua. Kalau senang, dia harus terima kasih. Tapi kalau tidak senang, harus tabah. Artinya tabah itu tak putus asa. Mulai begitu, tak baca, maju, baca ngojak, apa pemerintah Republik ini? Apa pemerintah yang salah? Bagaimana itu kita usia? Tanya lagi pengeran. Oh, pengeran ini. Aku datang 10 tahun dan kau masih batu. Oh, pengeran ini. Di mana letak adilannya Tuhan? Kalau pokoknya tak nyata Tuhan gitu. Nah, ini tandanya bagi yang belum terlatih ketabahan atau sabar. Nah, sampai di mana ini? Nah, latihannya puasa ini. Karena itulah, pada saat jam 2, jam 12, jam 10 itu lapar-laparnya itu, kalau sudah jam 10 siang itu, nyamuk, tabu itu sampai panas. Ya, panas karena kosong, lapar ada, haus ada. Nah, di sana kita harus ingat, saya harus sabar. Saya harus sabar. Dan caranya sabar itu tidak saya sebut begitu. Sebaliknya, kalau sudah mulai coba air nggak usah molek zaman dulu itu, ya setruk air saja, air itu enaknya sudahlah. Jaga nikmat seperti orang puasa, bibirnya kena air, ya tenggorokannya kemasukan air, hasil sudah kebabut rasanya tidak. Ya betul. Orang yang kaya raya, orang yang mewah-mewah itu barangkali tidak sesenang orang puasa yang ikut. Betul.
betul-betul korban. Sebab dia tahu sengsaranya haus, sengsaranya lapar satu hari, setelah ya Allah, kalau tidak malu ini ya, rasanya teriak-teriak ya, nagak-nagak ya, seandainya itu ya, mungkin, nah, tapi di situ kita diawasi, awas, sekalipun sekarang boleh kamu minum, sekalipun sekarang boleh kamu makan, awas, kulu wasrahu, wala istri, makan boleh, cukup, minum boleh, tapi wala istriku, jangan berlebih-lebihan. Artinya jangan sampai kemelakaan. Apa itu bilang saya sekali kata berdiri nanti. Sampai tabuin takku, ya. Tanahnya itu ribut karena mau membetulkan masjid perutnya itu. Repot, kemudian sebelah kanan, ya ada buku, ya. Tapi itu masjidnya di sebelah kiri, walaupun repot ke tanah ini. Tebung mereng tak nyata, Afrika tak nyata, mengurut mutak, sulit segangan. Kalau ada orang begitu itu bukan puasa itu bukan puasa, itu menunda itu, menunda makan itu, tidak ada itu artinya makan. Karena itu yang dinamakan puasa, yaitu orang yang lama itu. Yang lihat, bukan cuma, kenapa puasa? Ini sudah lepas, ini sudah lepas, ini sudah, ini sudah tidak bisa ditahan, sudah, ini membawa asal, ini begini, tak nyaman, ini lain. Orang begitu ini, tidak ada pengajaran. Tapi kalau dia penuh kesegalan, dengan wajah yang cemerlang, yang cerah, dia menghadapi tugas ini dengan maka itu sama dia. Yang niat melakukan wajar puasa demi untuk menggagai 3 syahwat itu. Apa syahwat tadi itu? Yaitu syahwat perut, makan minum. 2, syahwat kelamin. Ya. Nomor 3, syahwat marah. Kalau saya berhasil melakukan dan menguasai, mengendalikan 3 kekuatan ini, saya lah orang yang berbahagia di dunia. Kalau saya pedagang, saya lah pedagang yang paling sukses. Yang bisa tidak kehilangan akal pada waktu kepukul kerugian. Saya tidak sukses. Ini kalau orang bisa pedagang. Tapi kalau enggak, tidak. Kalau dia dapat untung, lupa daratan, minum, benih air, saja dia dong. Terus beli petrol, beli limun, kurang lagi, kurang. Beli apa lagi? Beli bil, kurang lagi. Beli whisky, kurang. Minum tolong, cuma minum tolong. Dikuasai oleh saya, minum. Terus bil, terus apa lagi? Whisky. Pokoknya tak mabuk karena minumnya. Kalau dipikir-pikir kan ketawa gitu. Tidak apa orang ini. Orang minum saja sampai mabuk. Nah, apalagi kita kalau dengar ceritanya dokter-dokter di kota, semua dokter mengatakan tidak. Di kota ini makin lama makin banyak dokter. Kenapa? Kalau di desa tidak, kenapa? Bukan karena orang desa ini tidak mengerti, bukan. Karena orang kota ini penyakitnya mati. Karena penyakitnya mati, dokternya juga mati. Kenapa penyakit? Sebab itu 3. Karena orang kota umumnya itu dikuasai, dikendarai, dipermudah oleh 3 kekuatan. Yaitu kekuatan urusan perut, syahwat perut, syahwat seks, lalu syahwat marah. Lurus-lurus, kencing manis, serangan jantung, apa lagi? TBC, apa lagi? Usus buntu, kalau menyebutnya mana penyakit itu tak abu, orang kata apa itu orang abu, tapi apa lagi penyakit tak abu, bunyi-bunyinya penyakit sekarang. Yang semua itu coba tanya sama dokter. Semua penyakit itu dari mana Pak sumbernya? Menjawab kebetulannya. Dari 3 ini, syahwat makan minum, syahwat kelamin, dan syahwat marah yang tidak dikendalikan.
bikin ribut dokter-dokter itu yang tidak. Karena itu berbahagialah orang yang melakukan puasa dengan maksud dia menjaga tujuan. Ayo, kamu sekarang punya tujuan. Tujuan ini kalau tidak sama, maka tujuan ini akan menjadi musuh yang akan menghancurkan dirimu, menghancurkan pikiranmu, menghancurkan jiwamu, menghancurkan moralmu, menghancurkan rumah tanggamu, menghancurkan tubuhmu ini, menghancurkan tubuhmu, menghancurkan keluargamu, menghancurkan masyarakatmu, dan menghancurkan negaramu. Hadis ini pentingnya banget. Yang kita lakukan karena taat kepada Allah, dan karena saya merasa menjadi hamba yang harus berterima kasih, oleh karena itu saya mengikuti semua perintah-Mu ya Allah. Bila salah, nomor 2 saya lihat ya Allah, dengan puasa ini akan menggagahi 3 kekuatan yang ada pada tubuh manusia. Yang kekuatan ini kalau tidak bijaksana menjadi musuh, tapi kalau kita itu bisa menggagahi, bisa mengendalikan, maka 3 kekuatan ini akan menjadi sahabat yang paling setia, menjadi pembantu yang paling berharga. Orang yang tidak punya 3 kekuatan itu, maka orang itu berarti hidup di dunia tidak mempunyai peranan, akhirnya hilang dari persaudaraan. Akhirnya saya sudahi keterangan saya ini untuk kita sampai pada yang lain. Di samping itulah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hebatnya perjuangan orang berpuasa ini, maka Allah mengatakan di dalam firman-Nya, ya ibadi, di dalam ayat ini, ud'uuni astajib lakum. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wa yu'minu bi la'allahum yahtadun. Ini firman adalah urut-urutan ayat yang menerangkan tentang puasa. Karena itu kalau ada orang hambaku yang tanya kepada Muhammad tentang aku Tuhan, katakan saya ini dari aku adalah dekat. Saya selalu mendengarkan doanya orang yang berdoa apabila dia minta kepadaku. Oleh karena itu kalian tajibuni, maka penuhilah panggilanku. Wal yu'minu, percayalah kepada Tuhan, kepada aku. La'allahum yarshudun, mudah-mudahan mereka akan mendapat petunjuk di dalam hidupnya, baik di dunia maupun di akhirat. Dan satu Nabi bersabda, as-shaimu la turaddu du'a'uh. Orang puasa itu tidak akan ditolak doanya. Tentang ini besok malam insyaallah akan saya terangkan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.